Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Yulia Rahman dengan NIM 1518110513065. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Teknik Pembuatan Protesa Mata Orbital yang Ditahan Implan dengan Retensi Magnet. Sebelum itu, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing utama saya, yaitu Dr. Nia Laksmilita Rosa DRG MKes, dan dosen pembimbing serta Dr. Sri Rejeki Indiani DRG MKes. Baiklah, langsung saja untuk yang pertama, latar belakang. Maxillofacial merupakan salah satu cabang ilmu prostodontia yang berkaitan dengan restorasi dan penggantian komponen stomatognathic dan struktur wajah yang mengalami kelainan bentuk bawaan, penyakit, atau yang didapat dari tindakan bedah. Berbagai faktor seperti ukuran, letak, dan tingkat keparahan cacat, usia, serta aspek ekonomi yang mengatur pilihan dan keberhasilan protesa. Secara umum, protesa maxillofacial diklasifikasikan menjadi dua, yaitu secara intraoral yang tertanam di dalam jaringan dan ekstraoral yang terletak di luar sebagai protesa wajah, mulut, mata, atau telinga. Kehilangan bagian orbital mata dapat mempengaruhi pasien, tidak hanya karena gangguan fungsi penglihatan, tetapi juga karena kelainan bentuk kosmetik yang jelas. Pembuatan protesa mata orbital salah satunya dipengaruhi oleh retensi yang menunjang keberhasilan protesa. Penggunaan protesa orbital dengan retensi bahan bioadesif banyak mendapatkan keluhan, karena sering terjadi copot yang menimbulkan ketidaknyamanan oleh pasien. Kemudian hadir implan menjadi alternatif baru karena proses osseointegrasi yang dapat diandalkan sebagai bantuan retensi. Pilihan retensi implan yang cocok digunakan untuk protesa mata orbital adalah magnet atau O-rings. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, timbul permasalahan, yaitu bagaimana teknik pembuatan protesa mata orbital yang ditahan implan dengan retensi magnet. Tujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai teknik pembuatan protesa mata orbital yang ditahan implan dengan retensi magnet. Manfaat dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi teknisi gigi, dokter gigi, dan mahasiswa kedokteran gigi, serta masyarakat umum tentang teknik pembuatan protesa mata orbital yang ditahan implan dengan retensi magnet. Anatomi eksternal mata. Yang pertama terdiri dari kelopak mata. Kelopak mata terdiri dari kelopak mata atas dan bawah, melindungi mata dari cahaya berlebih dan kemungkinan benda asing masuk ke mata, serta menyebarkan cairan pelumas ke bola mata. Yang kedua yaitu kelenjar air mata atau kelenjar lakrimal. Fungsinya memproduksi cairan air mata. Yang ketiga yaitu sklera. Bagian putih menutup seluruh bola mata kecuali kornea. Yang keempat, iris dan pupil. Iris adalah bagian mata yang berwarna dan pupil merupakan bukaan hitam di tengah iris. Selanjutnya, kornea adalah lensa mata, bagian transparan di atas iris dan pupil. Dan yang terakhir, konjungtiva, lapisan transparan menutupi sklera mata. Protesa mata terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama, protesa okular, pengganti bagian bola mata yang hilang, terbuat dari bahan resin akrilik, di mana tersedia stok A atau buatan pabrik dan custom made A buatan sendiri, khusus mengikuti cetakan keadaan soket mata pasien. Selanjutnya, protesa mata yaitu protesa mata orbital, sebagai pengganti organ bagian mata yang meliputi bola mata, kelopak mata, dan jaringan lunak maupun keras yang hilang. Tersusun dari protesa mata okular dan
silikon elastomer sebagai pengganti jaringan kulit. Yang selanjutnya, bahan yang digunakan untuk pembuatan protesa mata. Yang pertama, resin akrilik. Berdasarkan proses polimerisasi, tersedia resin heat cure, cold cure atau self cure, microwave cure, dan resin light cure. Untuk protesa mata, biasanya kebanyakan menggunakan heat cure. Kemudian yang kedua, silikon elastomer. Terdiri dari dua tipe, yaitu RTV dan HTV. Untuk RTV, proses polimerisasi pada suhu ruang, sedangkan HTV harus dengan pemanasan kurang lebih 180 hingga 220 derajat Celcius selama 30 menit. Berdasarkan kelebihan dan kekurangan masing-masing bahan, silikon RTV lebih sering digunakan dalam pembuatan protesa maksilofasial, terutama protesa orbital, karena lebih efisiensi dan keawetan bahan lebih baik. Berikutnya, retensi. Pilihan jenis retensi tergantung pada banyak faktor, seperti ukuran defek, pergerakan jaringan lunak, usia dan kemampuan pasien, posisi dan jumlah implan. Setiap jenis memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing disesuaikan dengan kasus pasien. Untuk yang pertama yaitu perekat bioadesif. Terdapat dua jenis perekat, yaitu perekat berbasis air dan perekat berbasis pelarut. Secara keseluruhan, perekat berbahan dasar air lebih mudah diaplikasikan dan dibersihkan dari protesa dan jaringan kulit. Akan tetapi, perekat berbasis pelarut juga memberikan retensi yang lebih baik daripada perekat berbasis air. Yang kedua yaitu pemotongan anatomis. Metode ini digunakan dengan memotong bagian anatomis pasien, kemudian dihubungkan dengan protesa, dan dipasangkan ke pasien tanpa bantuan retensi bahan perekat. Penggunaan protesa dengan retensi ini cocok digunakan pada cacat parsial yang sedikit terjadi pergerakan, sehingga tidak mempengaruhi stabilitas protesa. Yang ketiga, retensi mekanik seperti penggunaan media kacamata. Dan yang terakhir adalah implan. Implan merupakan penahan yang membentuk hubungan struktural dan fungsional antara susunan tulang hidup dan permukaan protesa. Terdiri dari badan implan atau fixture, healing abutment, dan abutment. Macam-macam retensi pada implan yang tersedia secara komersial menghubungkan antara implan dengan protesa, yaitu clip bar dan yang kedua magnet atau O-rings. Tahap pembuatan protesa mata orbital yang ditahan implan dengan retensi magnet. Pertama, teknisi gigi mendapatkan cetakan model kerja dan letak protesa okular Stokey dari dokter gigi. Kemudian mulai dari pelilinan malam minyak, membuat cetakan balok, buang malam, lalu insersi magnet resin clay, pewarnaan silikon cair, biasanya digunakan warna dasar merah, biru, kuning. Setelah itu, puring silikon cair pada cetakan balok. Proses setting menunggu selama 6 jam. Dan kemudian finishing, koreksi tepi margin, dan menghaluskan bagian inner surface yang tajam. Untuk menambah estetika, ditambahkan penanaman bulu mata dan alis jika diperlukan. Kesimpulan, teknik pembuatan protesa mata orbital yang ditahan implan dengan retensi magnet dibuat dengan teknik konvensional. Sebelumnya, pemasangan implan dilaksanakan selama sekitar 6 bulan untuk akhirnya siap dibuatkan protesa.
Pembuatan protesa mulai dari pelilinan malam minyak, pembuatan cetakan balok, buang malam, insersi magnet resin clay, pouring silikon cair, finishing, menghaluskan tepi margin yang berlebih dan bagian inner surface yang tajam. Kemudian penggunaan magnet sebagai retensi protesa yang menghubungkan dengan implan dapat memudahkan pasien saat proses pemasangan dan pelepasan, serta mudah untuk dibersihkan sehingga protesa lebih tahan lama dan terjaga kebersihannya. Saran: teknisi gigi harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap ilmu dalam bidang kedokteran gigi yang bergerak berinovasi selaras dengan kemajuan teknologi. Perlu adanya pembelajaran khusus mengenai perkembangan pembuatan protesa mata orbital, terutama pada jenis retensi yang cocok sehingga didapatkan hasil protesa yang retentif dan nyaman digunakan oleh pasien. Baiklah, demikian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.